Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Apa keuntungan yang diperoleh pekerjaan dari jerih payahnya? Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itulah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selamanya. Tak dapat ditambah atau dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan apa yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ ada kejahatan. Dan di tempat keadilan, di situ ada ketidakadilan. Aku berkata dalam hati, Allah akan mengadili baik orang benar maupun orang jahat. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai napas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Sesungguhnya semuanya sia-sia. Keduanya menuju satu tempat. Keduanya terjadi dari debu dan keduanya kembali kepada debu. Siapa yang tahu apakah nyawa manusia naik ke atas dan nyawa binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itulah bagiannya.
Sesungguhnya, siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, pernahkah Anda berangan-angan sekiranya bisa memutar waktu, kembali untuk mengulang beberapa peristiwa menyedihkan atau menyenangkan di masa lampau dalam kehidupan ini, agar kita mampu memperbaiki atau mengalaminya sekali lagi? Firman Tuhan dalam nats ini mengingatkan kita bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Masa adalah satu kurun waktu tertentu yang ada awalnya dan ada akhirnya. Yang dimaksud segala sesuatu dalam nats ini meliputi 3 hal. Kalau kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, yaitu yang pertama, kegiatan sehari-hari seperti menanam mencabut, merombak membangun, merobek menjahit, mencari keuntungan dan merugi. Kemudian yang kedua, kejadian yang melibatkan perasaan seperti menangis, memeluk, tertawa, meratap, mengasihi, membenci, berbicara dan berdiam diri. Lalu peristiwa yang ketiga adalah peristiwa kehidupan seperti lahir, meninggal, perang, dan damai. Hal yang sama juga kita alami, yakni pada waktu anak-anak masih kecil, kita sering mengalami hal-hal itu. Namun masa itu tidak selalu ada. Sekarang anak-anak yang dulu kecil sudah besar dan tidak lagi bersepeda. Orang bijak menurut nats ini adalah orang yang mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah kehendaknya yang terbaik, meski terkadang sakit yang dia rasakan. Ayat yang ke-11. Orang yang dapat mensyukuri masa hidup yang Tuhan sediakan baginya. Kita dapat menemukan dalam ayat yang ke-13, ia juga tidak mudah mengeluh karena ia tahu bahwa Tuhanlah yang merencanakan masa hidupnya, yaitu hidup untuk kemuliaan Allah. Yang penting untuk diingat adalah Tuhan meminta kita untuk dapat menggunakan masa hidup ini dengan sebaik-baiknya. Karena sekali masa hidup kita lewat, maka ia tidak akan kembali. Masa hidup kita ini ada dalam perhitungannya. Karena itu, mari kita bersama-sama menyerahkan setiap detik waktu yang kita lalui ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati setiap kasih dan kemurahan-Mu bagi keluarga kami, bagi gereja kami, dan bagi bangsa kami. Bapa, pagi ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mau menyerahkan segala sesuatu yang kami alami senantinya sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kami hikmat agar kami boleh bekerja, belajar, dan juga melakukan aktivitas kami dengan penuh pertimbangan dan mengalaskan semuanya ke dalam kasih karunia-Mu. Hamba juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Berdoa untuk jemaat yang masih dalam pergumulan ekonomi, Tuhan juga terus memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami persembahkan seutuhnya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.